Bayangkan ini, kamu sedang duduk sendirian di ruangan gelap, dan pikiranmu terus berputar pada satu pertanyaan yang sama sejak dulu. Kapan segala yang kuinginkan akan tiba? Tonton sampai akhir dan subscribe sekarang agar tak ketinggalan inspirasi. Bayangkan saja, kamu duduk seorang diri di kamar, cahaya redup dan di benakmu berputar pertanyaan yang sama dari waktu ke waktu. Kapan semua yang aku dambakan akan muncul? Lucu bukan? Kita kerap diajari untuk berlari mengejar. Namun ada saat-saat ketika badanmu capek, otakmu lelah dan tiba-tiba ada bisikan kecil yang berkata santai saja. Bukan karena menyerah, tapi karena kamu mulai paham bahwa alam semesta punya ritme sendiri dalam memutar jarum jamnya. Ada kenyataan yang jarang dibahas. Terkadang keinginan itu memang hadir, tapi melalui gerbang yang tak pernah kita duga. Sementara kita asyik memaksakan satu rute, kehidupan diam-diam menyusun jalur lain yang lebih pas. Masalahnya, sebagian kita terlalu fokus menatap pintu yang terkunci hingga lupa ada jendela yang terbuka lebar. Aku tahu di balik keyakinan bahwa semuanya akan datang tepat waktu, ada rasa khawatir, takut salah, takut kurang, takut ketinggalan. Dan aku juga sadar sebagian orang pakai kalimat itu hanya untuk menenangkan hati. Padahal dalam hati mereka juga gelisah. Tapi disitulah rahasianya. Bukan cuma menunggu, melainkan tetap maju dengan pikiran tenang dan jiwa luas. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara melepaskan ikatan pada hasil, mengendalikan mindset, yakin pada irama waktu, dan beraksi tanpa kegelisahan. Kita akan kupas secara tulus, tanpa janji manis palsu, tapi juga tanpa memadamkan asa. Pastikan kamu saksikan hingga tuntas agar tak lewatkan inti berharga dari obrolan ini. Dan jangan lupa langganan supaya kita bisa saling berbagi sudut pandang yang memotivasi. Mari kita mulai. Poin 1. Lepaskan ikatan pada hasil. Bayangkan kamu berdiri di pinggir pantai, gelombang datang dan pergi. Tapi kamu tak lagi menanti gelombang ideal. Kamu hanya berdiri, merasakan pasir di telapak kaki, membiarkan air menyapa kulit tanpa menghitung berapa lama lagi gelombang yang diinginkan akan tiba. Terkadang saat kita berhenti menunggu dengan resah, justru di situ gelombang yang kita harap muncul. Dan anehnya, ia terasa lebih cantik dari yang kita impikan. Kita sering berpikir bahwa kedamaian baru datang kalau kita sudah pegang hasil di tangan. Tapi faktanya, kedamaian itu muncul saat kita rela membiarkan hasil mengalir ke arah yang semestinya. Bukan berarti berhenti usaha, tapi kita berhenti mengikat bahagia kita pada garis akhir yang mungkin tak sesuai jadwal kita. Psikologi kontemporer bicara tentang hedonic set point, kemampuan otak untuk kembali ke level kebahagiaan stabil meski setelah kegagalan. Ini bukan sekadar penghibur. Jika kita pahami betul, ini bisa jadi dasar untuk bergerak lebih bebas. Kita tak lagi menghukum diri karena hasil tak sesuai rencana, melainkan alihkan tenaga itu ke tahap berikutnya. Tapi disinilah perangkapnya. Kadang orang salah tangkap. Mereka pikir melepaskan hasil berarti menurunkan cita-cita, jadi pasif, atau hilang harapan. Padahal bukan itu maksudnya. Lepas ikatan bukan berarti lepas tujuan. Justru saat kita tak lagi dicekik oleh ketakutan gagal, kita bisa berpikir lebih tajam dan ambil keputusan lebih pintar. Pernahkah kamu rasakan saat terlalu mendambakan sesuatu hingga gerak jadi kaku, lalu hasilnya malah menjauh dari ekspektasi? Itu karena pikiran terkunci. Sebaliknya, saat kita siapkan yang terbaik lalu biarkan alam bekerja dengan gayanya, peluang sering muncul dari sudut tak terduga. Ada studi yang tunjukkan kondisi mental yang tak terlalu terbebani target cenderung bikin seseorang lebih inovatif dan fleksibel. Ini bukan mistik, ini masuk akal. Kalau jujur, ada juga sisi buruknya. Tak semua yang klaim sudah lepas benar-benar tulus. Ada yang masih simpan kekecewaan, hanya ditutupi kata indah. Di sini penting tanya diri sendiri. Aku lepas karena paham atau karena takut coba lagi? Jawaban itu akan tentukan apakah langkah selanjutnya jadi lebih ringan atau malah lebih berat. Dan begini, lepas ikatan bukan berarti tak boleh punya pilihan. Kamu tetap bisa punya mimpi besar. Bedanya, kamu tak paksa dunia beri persis seperti yang kamu mau di waktu yang kamu tentukan. Kamu beri ruang untuk hal yang mungkin lebih baik meski belum terbayang sekarang. Itu seperti melangkah di jalur berkabut. Kamu tahu arah umumnya, tapi rela terima jika ada tikungan tak terduga yang malah percepat perjalananmu. Bayangkan kamu duduk di kafe mungil di sore hari, sambil menanti seseorang yang mungkin tak tepat waktu.
Alih-alih terus tatap pintu dan gelisah, kamu pilih nikmati kopi di depan, ngobrol dengan orang di meja samping atau baca buku. Lalu tanpa sadar orang yang ditunggu masuk dan kamu paham waktu yang kamu anggap sia-sia jadi momen paling berharga. Kalau dipikir lagi, ini beri rasa aman yang unik. Bukan aman karena semua terkendali, tapi aman karena kita tahu apapun hasilnya kita akan baik saja. Bahkan lebih dari itu, kita akan dapat pelajaran. Inilah kebebasan jiwa yang dibahas banyak pemikir. Bukan bebas dari dunia luar, tapi bebas dari jerat pikiran sendiri. Pertanyaannya kini, beranikah kamu coba hidup begini? Berani maju tanpa genggam erat hasil yang belum pasti dan biarkan hidup kadang belokkanmu ke arah tak terbayang, tapi malah bawa ke tempat lebih indah. Karena mungkin di situ segala yang kamu dambakan diam-diam sedang mendekat. Poin 2, kuasai pola pikir MU. Coba amati sebentar, bukan pada yang di luar, tapi pada yang berputar di benak. Kadang pikiran itu seperti pasar malam. Riuh, berisik, penuh cahaya warna-warni yang mempesona. Tapi kalau tak hati-hati, kita bisa terseret ke keramaian tanpa sadar sedang dibawa kemana. Yang menarik, manusia sebenarnya punya kemampuan pilih jalan di tengah hiruk pikuk itu. Tapi anehnya, banyak yang malah jadi penonton pikirannya sendiri. Alasannya simpel tapi mendalam. Otak kita dari lahir memang diprogram lebih sensitif pada ancaman ketimbang kesempatan. Peneliti sebut ini negativity bias. Bukan karena kita pesimis, tapi karena ribuan tahun lalu leluhur kita harus sempat kenali bahaya agar bertahan. Bedanya dulu bahaya itu harimau, sekarang bisa jadi komentar tajam di medsos. Dan lucunya, respons tubuh kita tetap serupa. Disinilah permainan yang seru. Kalau kamu tak sadar jadi tawanan pikiran sendiri, semua keputusan akan ikut kacau. Pernahkah kamu rasakan baru bangun pagi belum apa-apa pikiran sudah isi daftar panjang kemungkinan jelek yang belum tentu terjadi? Itu kerja mode default otak, mode otomatis yang suka berimajinasi, ulang kesalahan atau bayang skenario terburuk. Tapi ada berita bagus, otak itu seperti otot. Latihan rutin bisa ubah cara kerjanya. Studi pada praktisi meditasi berpengalaman tunjukkan area otak yang atur kendali diri jadi lebih terkoneksi, sedangkan mode otomatis yang bikin overthinking jadi lebih reda. Artinya kita bisa atur lalu lintas pikiran seperti polisi bijak. Tak semua kendaraan pikiran harus lewat, apalagi kalau itu truk besar isi prasangka dan ketakutan. Namun mari realistis, menguasai pikiran bukan berarti selalu tenang seperti biksu di puncak gunung. Kadang pikiran negatif tetap muncul dan itu wajar. Yang bedakan adalah apakah kamu tenggelam di dalamnya atau cukup sadar untuk bilang, "Oh, ini cuma tamu. Aku tak perlu sajikan teh." Penelitian juga bukti tekan pikiran paksa sering bikin balik dengan kekuatan double. Mirip tahan bola di bawah air. Begitu lepas malah muncrat lebih tinggi. Bayangkan kamu lagi di rapat krusial. Skenario buruk mulai ganggu. Bagaimana kalau aku salah omong? Bagaimana kalau mereka tak setuju? Detak jantung naik. Saat itu pilihanmu ada dua. Ikut arus atau pegang kendali. Kamu tarik napas. Beri jeda 3 detik lalu fokus pada poin yang benar-benar ingin disampaikan. Itu mungkin kelihatan kecil, tapi di momen itu kendali pikiranmu sedang bentuk arah hidupmu. Di sisi lain, kita juga harus paham bahwa tak semua positif itu sehat. Ada fenomena toxic positivity, di mana seseorang paksa diri selalu tampak gembira padahal dalamnya penuh beban. Ini seperti tempel poster pantai indah di dinding rumah retak parah, cantik dilihat, tapi tak selesaikan apa-apa. Justru yang ampuh adalah akui emosi, nilai ulang, lalu putuskan langkah sesuai nilai kita. Lalu ada pertanyaan seru, apakah menguasai pikiran ini hanya untuk kedamaian pribadi atau ada sisi lebih luas? Beberapa kritik bilang konsep ini sering dipakai buat bikin orang lebih patuh pada sistem yang ada, bikin mereka terima keadaan alih-alih ubahnya. Tapi di sisi lain, kemampuan kendali pikiran bisa bikin seseorang justru lebih efektif hadapi dan rubah realitas. Di sini semuanya balik pada niat, dan jangan lupa satu hal, menguasai pikiran bukan berarti matikan rasa penasaran atau spontanitas. Justru saat kita tak lagi budak impuls sesaat, kita bisa pilih kapan harus gerak cepat dan kapan tunggu. Seperti pemain catur ulung, diam bukan berarti kalah, tapi sedang nunggu gerak tepat. Jadi bayangkan ini, kamu bangun esok pagi, pikiran mulai ramai seperti biasa, tapi kali ini kamu tak terbawa.
Kamu pilih mana yang perlu dengar, mana yang cukup lepas. Keputusan yang kamu ambil hari itu lebih bening, arah yang kamu pilih lebih pas. Mungkin kamu tak langsung lihat hasilnya, tapi seperti sungai yang terus kikis batu, pelan-pelan kamu bentuk alur hidupmu. Pertanyaannya, kalau memang pikiran bisa jadi sekutu terkuat atau musuh terlicik, kenapa tak mulai sekarang kamu yang pegang kendali? Bukan dengan paksa diamkan, tapi dengan buatnya kerja untukmu, bukan lawanmu. Karena di saat itu terjadi, bukan cuma yang kamu dambakan yang akan mendekat, tapi cara pandangmu terhadap dunia juga akan berubah abadi. Poin 3. Percaya pada waktu ilahi. Bayangkan kamu sedang duduk di peron stasiun, menanti kereta. Tak ada pengumuman, tak ada jadwal pasti. Orang sekitar mulai resah, lirik jam, bahkan ada yang pilih pulang. Tapi entah kenapa kamu tetap duduk. Ada rasa aneh campur antara sabar dan yakin bahwa kereta itu akan tiba pada saat yang semestinya. Di hidup sering kita paksa segalanya terjadi seketika. Seolah kalau telat satu langkah saja semua hilang. Padahal tiap proses punya iramanya sendiri. Alam tak pernah tergesa. Tapi lihat bagaimana musim selalu tiba pas waktu. Di dunia psikologi ini sering bentrok dengan present bias. Kecenderungan otak pilih yang instan. Meski yang ditunggu sebenarnya lebih berharga. Itulah kenapa menunggu terasa seperti azab. Karena tubuh kita secara biologis dirancang ambil yang ada di depan mata demi kelangsungan. Tapi justru disinilah kuncinya. Menunggu dengan sadar bukan berarti diam saja. Itu seperti nelayan yang sudah tebar jala lalu pilih duduk reda. Bukan karena malas, tapi karena tahu air perlu waktu bawa ikan ke arahnya. Menunggu yang baik selalu ditemani persiapan. Perbaiki alat, amati cuaca, pastikan diri siap saat momen datang. Saya pernah lihat orang tolak tawaran besar karena rasanya belum saatnya. Dari luar, keputusan itu kelihatan nekat bahkan konyol. Tapi beberapa tahun kemudian saat dia sudah matang secara skill dan mental, tawaran yang datang selanjutnya jauh lebih besar dari yang pertama. Apakah itu kebetulan? Mungkin. Apakah itu buah dari kesabaran yang terkalkulasi? Sangat mungkin. Di dunia ekonomi ini disebut nilai opsi. Ada kalanya tunda beri ruang info baru sehingga keputusan yang diambil jauh lebih akurat. Tentu ada sisi gelapnya. Keyakinan pada waktu bisa jadi alasan halus untuk tak gerak. Kita hibur diri dengan kalimat nanti juga tiba. Padahal yang kita lakukan hanyalah tunggu tanpa siapkan apapun. Dan ketika akhirnya sesuatu datang, itu bukan yang kita harap, tapi yang tersisa. Psikologi sebut ini regret dynamics. Penyesalan karena tak bertindak biasanya membesar seiring waktu. Di sisi lain, kepercayaan pada waktu sering beri efek menenangkan. Dalam riset, orang yang punya keyakinan pada keteraturan hidup apapun bentuknya cenderung lebih reda hadapi ketidakpastian. Stoikisme gabungkan ini dengan prinsip kendali. Lakukan semua yang bisa kamu lakukan, lalu terima hasilnya tanpa ribut. Kalau hari ini belum terjadi, mungkin karena ada bagian dirimu yang masih perlu disiapkan untuk sambutnya. Bayangkan ini, kamu sudah incar sebuah kesempatan. Semua riset sudah dilakukan. Semua rencana siap, tapi ada satu variabel di luar kendali yang belum jelas. Saat itu percaya pada waktu berarti beri ruang pada variabel itu untuk matang. Bukan duduk diam, tapi isi jeda dengan penguatan yang bikinmu lebih pantas saat pintu terbuka. Ada juga faktor intuisi, rasa bahwa ini belum waktunya atau sebentar lagi. Secara ilmiah, intuisi sering lahir dari pengenalan pola bawah sadar, kadang tepat, kadang tipu. Karena itu, perlakukan intuisi seperti hipotesis yang harus diuji, bukan kebenaran absolut. Kalau kita lihat lebih dalam, konsep ini tak hanya soal tunggu hasil, tapi juga biarkan hal berkembang pada ritmenya sendiri. Seperti proses alam, seperti belajar, bahkan seperti relasi. Kamu tak bisa paksa bunga mekar lebih cepat dengan tarik kelopaknya. Yang bisa kamu lakukan adalah beri cahaya, air dan waktu serta yakin bahwa ia akan mekar saat-saatnya tiba. Dan mungkin ini juga soal akui bahwa kita tak sepenuhnya atur hidup ini. Ada bagian yang jalan di luar skenario kita. Ada kisah yang dibentuk oleh hal yang tak pernah direncanakan. Dan sering justru di situ keindahannya. Jadi kalau hari ini yang ditunggu belum tiba, jangan cepat simpulkan dunia tak berpihak. Bisa jadi ia sedang atur agar saat ia tiba, kamu sudah siap bukan hanya terima, tapi juga jaga itu. Pertanyaannya,
Beranikah kamu yakini proses itu? Tetap maju, tetap siapkan diri sambil beri ruang pada sesuatu yang lebih besar dari rencanamu untuk bekerja. Karena mungkin saat kamu berhenti paksa, itulah saat segala yang kamu dambakan mulai gerak ke arahmu. Poin 4, bertindak dengan tujuan, bukan kepanikan. Pernahkah kamu rasakan terpojok untuk segera putuskan sesuatu? Seolah ada suara di kepala yang bilang, kalau tak ambil sekarang, kamu akan nyesal selamanya. Kadang kita tersadar itu bukan suara bijak, tapi suara ketakutan. Dan ketakutan punya cara licin untuk samar jadi urgensi. Manusia memang punya naluri alami hindari kehilangan. Ilmuwan sebutnya loss aversion. Rasa sakit karena rugi terasa 2 kali lebih berat daripada senang karena untung. Ini yang bikin kita sering gerak cepat, bukan karena itu langkah optimal, tapi karena takut pintu tutup. Di dunia pemasaran, kelemahan ini sering dieksploitasi lewat kata seperti terbatas. Hanya hari ini, kesempatan sekali seumur hidup, otak kita reaksi cepat pada ancaman hilang. Meski belum sempat timbang apakah yang dikejar benar-benar esensial. Tindakan yang lahir dari tujuan itu beda. Ia tak tergesa, tapi juga tak lamban. Seperti pemanah yang tunggu momen angin pas sebelum lepas panah. Dia tetap waspada, tapi tak tergoda oleh jeritan penonton. Bedanya ada pada arah. Apakah langkahmu tarik oleh visi atau dorong oleh rasa takut? Ada ciri yang bisa dikenali. Saat bertindak karena tujuan, kamu bisa sebut nilai apa yang sedang dilayani. Kamu paham risikonya dan rela terima sebagai bagian proses. Keputusanmu stabil, bahkan jika diberi waktu ekstra, arahmu tetap, tapi ketika bertindak karena panik, alasannya sering samar. Detak jantung paksa buru-buru dan kalau diberi waktu sehari pikir, pilihanmu bisa berubah drastis. Bayangkan 2 orang di persimpangan karir. Yang pertama terima tawaran kerja karena takut tak ada yang lebih baik. Yang kedua, tolaknya bukan karena ragu, tapi karena tahu arah yang dia mau dan sedang nunggu peluang yang lebih selaras. Beberapa tahun kemudian, yang kedua mungkin sudah bangun sesuatu yang benar-benar dicinta. Bukan karena beruntung, tapi karena dia pilih berdasarkan peta, bukan sirena. Kita juga perlu jujur, terkadang keputusan kilat memang tepat kalau diambil oleh yang sudah berpengalaman. Ada penelitian tunjukkan ahli di bidang tertentu bisa ambil keputusan akurat dalam detik karena kenali pola yang orang biasa tak lihat. Tapi bagi kebanyakan, terutama di situasi baru, kecepatan sering berarti lewati proses pikir krusial. Kalau mau realistis, langkah paling aman adalah siapkan kerangka sebelum terjun. Buat jeda pikir walau cuma semalam. Lakukan premortem. Bayangkan keputusan sudah gagal, lalu catat apa saja pemicunya. Dari situ kamu bisa antisipasi sejak dini. Gunakan juga pola jika maka misalnya, jika aku rasakan tergesa tanpa alasan jelas, maka aku stop dan tinjau lagi tujuanku. Strategi seperti ini sederhana, tapi secara ilmiah terbukti bantu jaga konsistensi keputusan. Bertindak dengan tujuan berarti ukur langkahmu dengan penggaris nilai, bukan jam yang TikTok di kepala. Nilai itu seperti kompas, tak beritahu seberapa cepat sampai, tapi pastikan arah benar. Dalam jangka panjang, keputusan yang selaras dengan nilai akan terasa ringan dijalani, bahkan kalau tak beri hasil seketika. Sebaliknya, keputusan dari panik mungkin beri kemenangan kilat, tapi sisakan kekosongan belakang. Pernahkah kamu lihat seseorang yang tampak selalu tepat ambil peluang? Bukan karena mereka punya sinyal dari alam lebih banyak, tapi karena mereka sudah siapkan ruang di pikiran. Mereka tahu kapan gerak, kapan tunggu, dan mereka tak biarkan desakan luar curi kendali itu. Bayangkan dirimu esok pagi duduk di meja kerja. Ada email masuk isi tawaran yang bikin jantung berdegup. Alih-alih langsung jawab ya atau tidak, kamu tarik napas, buka catatan nilai yang sudah ditetapkan, lalu timbang. Di situ kamu paham, bukan tawaran itu yang tentukan masa depanmu, tapi caramu memutuskan. Karena pada akhirnya bertindak dengan tujuan bukan soal cepat atau lambat, bukan soal berani atau takut. Ini soal apakah tiap langkah yang diambil benar-benar dekatkanmu pada hidup yang ingin dijalani. Dan kalau jawabannya ya, maka tak perlu khawatir. Semua yang kamu dambakan memang sedang gerak menuju arahmu. Poin 5. Lepas kendali. Pernah enggak kamu rasakan lelah? Bukan karena capek fisik, tapi karena terus usaha atur semua hal yang bahkan dari awal tak pernah benar-benar bisa digenggam. Seperti coba tahan air di telapak tangan.
Semakin erat genggam, semakin cepat ia mengalir hilang. Kita sering lupa ada beda besar antara kendali arah layar kapal dan coba atur arah angin. Yang pertama, logis. Yang kedua, hanya bikin frustasi. Lucunya, otak kita memang diciptakan cari pola. Saat sesuatu di luar kendali, kita alami ingin beri makna. Bahkan jika itu cuma hayalan. Ada penelitian seru tentang ini, di mana saat rasa kendali terganggu, orang lebih mudah lihat tanda yang sebenarnya tak ada. Rasanya aman, tapi sering bohong. Makanya banyak terjebak dalam illusion of control. Dan di sisi lain kita hidup di era yang puja kendali segalanya. Budaya kini sering nilai lepas kendali sama dengan lemah. Padahal tradisi kuno termasuk ajaran filsuf dan praktisi meditasi justru lihat pelepasan sebagai kekuatan. Data pun dukung orang yang bisa lepas ikatan cenderung lebih stabil emosinya. Jadi masalahnya bukan pada kendali itu sendiri, tapi di mana kita tempatkan kendali itu. Sekarang bayangkan, kamu sudah berbulan bahkan bertahun atur satu hal dalam hidupmu. Rencana matang, usaha maksimal, tapi hasil tetap di luar dugaan. Di titik itu lepas bisa kelihatan seperti menyerah, tapi ada bedanya. Menyerah itu stop usaha karena putus asa. Sementara lepas kendali berarti alih energi ke hal yang memang dalam jangkauanmu. Ada cara mudah latihnya. Misalnya tulis daftar, kolom pertama, hal yang benar-benar bisa kamu atur. Niat, langkah hari ini, standar kerja yang ditetapkan. Kolom kedua, hal yang sepenuhnya di luar genggaman, opini orang, hasil akhir, waktu respon orang. Fokus hanya kolom pertama. Teknik ini sederhana, tapi diulang tiap hari pelan bentuk ketenangan yang tak bisa dibeli. Tentu lepas kendali bukan berarti jadi pasif. Justru sebaliknya, ini bikin langkahmu lebih efisien. Karena energi yang tadinya habis kontrol hal mustahil, sekarang bisa dipakai gerak di jalur jelas. Pernah dengar WOP atau rencana jika maka? Misalnya kalau aku mulai cemas soal hasil, aku stop 5 menit, tarik napas, lalu lanjut kerjakan yang bisa kukerjakan. Kedengarannya remeh, tapi banyak riset bukti ini efektif jaga fokus tanpa terseret panik. Tanda kalau kamu sudah mulai tulus lepas kendali itu bisa terasa. Kamu tak lagi obsesi pantau semua perkembangan tiap jam. Pikiranmu tak terlalu sering melayang ke seandainya atau nanti kalau, dan yang paling nyata, keputusanmu stabil walau diberi waktu lebih. Kalau waktu tambahan malah bikin ragu, kemungkinan besar itu tanda masih dikendalikan ketakutan. Memang ada yang bilang kalau tak kontrol berarti biarkan segalanya pada nasib. Tapi tak sesederhana itu. Lepas kendali yang sehat bukan berarti buang kemudi kapal biar jalan sendiri. Itu berarti kamu tetap pegang kemudi, sadar bahwa arah angin dan ombak bukan wilayahmu atur. Dan anehnya di ruang yang dibiarkan kosong itu kadang peluang datang. Apakah itu kebetulan atau sinkronisitas? Ilmuwan mungkin sebut bias otak. Tapi pengalaman pribadi sering bikin kita yakin ada momen yang memang tiba tepat waktu tanpa paksa. Tentu ada sisi gelapnya juga. Ada orang yang bilang sudah lepas kendali, tapi diam-diam masih coba atur dari belakang. Karena ternyata terima ketidakpastian itu sulit. Kadang butuh nyali lebih untuk biarkan sesuatu jalan dibanding utak-atik tiap hari. Kalau kamu lagi di fase ini, ingat tujuan kita bukan jadi orang yang tak pernah peduli, tapi jadi orang yang tahu kapan atur dan kapan biarkan. Karena di antara dua hal itu ada ruang sepi yang beri kita kesempatan bernapas. Dan sering justru di ruang itu segala yang kamu dambakan mulai gerak mendekat. Pelan tapi yakin. Poin 6. Wujudkan energi kelimpahan. Bayangkan suatu pagi yang biasa. Kamu duduk dekat jendela. Secangkir minuman panas di tangan. Sinar matahari pelan menyusup tirai tipis. Tak ada perubahan besar. Pekerjaanmu masih sama. Masalah belum hilang total. Tapi entah kenapa dada terasa lebih lega. Ada rasa cukup yang sulit dijelaskan. Seolah dunia ini tak lagi menindasmu. Banyak orang pikir perasaan itu muncul saat uang bertambah atau masalah lenyap. Padahal riset psikologi positif justru temukan arah kebalikannya. Emosi positif seperti syukur bikin kita lebih kreatif, lebih ulet, dan lebih terkoneksi dengan orang lain. Inilah broaden and build. Saat hati terbuka memperluas pandangan dan bangun sumber daya jiwa. Kelimpahan itu tak hanya di kantong, tapi juga di pikiran jernih dan hati ringan. Namun, kita tak bisa tutup mata. Ada kebutuhan fisik yang harus dipenuhi. Makanan, tempat berteduh, rasa aman.
Abaikan ini hanya bikin kelimpahan jadi mimpi kosong. Disinilah keseimbangannya. Temukan rasa cukup di tengah keterbatasan sambil tetap realistis atur langkah penuhi kebutuhan nyata. Kalau lihat sekitar, ada orang yang hidupnya secara materi pas-pasan, tapi selalu penuh semangat dan dermawan. Apakah mereka bohongi diri? Tidak selalu. Ada yang memang punya resiliensi, ketahanan mental yang bikin mereka rasa cukup meski dunia luar tak ideal. Stoik sebut ini ketenangan di tengah angin ribut. Bukan pasrah, tapi pilih reda karena tahu tak semua hal perlu digenggam ketat. Tentu rasa cukup ini sering kalah oleh takut kekurangan. Riset tentang scarcity mindset tunjukkan saat pikiran dipenuhi kekhawatiran kurang, kemampuan pikir logis dan inovatif turun, kita jadi mudah gelisah, sulit lihat kesempatan. Sebaliknya saat kita latih diri hargai hal kecil, tawa bareng sahabat, udara pagi, atau detik hening yang damai, kita beri otak ruang untuk bernapas. Itu bukan romantisasi belaka, tapi cara pulihkan bandwidth mental yang terkikis cemas. Cara termudah mulai dari hal yang bisa diulang tiap hari. Tulis 3 hal yang disyukuri. Perhatikan detail kecil yang biasa terlewat. Wajah orang yang senyum padamu, aroma makanan, angin yang sentuh kulit, dan yang krusial beri batas pada kelimpahan yang kita ukur. Kalau ukurannya selalu harta, kita masuk lomba tanpa akhir. Tapi kalau ukurannya pengalaman, hubungan, dan tumbuh, kita bisa menang tiap hari. Namun, mari realistis. Mindset kelimpahan bisa disalahpakai. Jadi positivity palsu. Senyum luar tapi hati penuh gelisah. Pernahkah kamu lihat orang yang selalu bilang hidupnya berkelimpahan tapi marah besar saat rencana kecil terganggu? Itu tanda kelimpahan rapuh. Dibangun di atas gambar, bukan fondasi jiwa. Kelimpahan sejati justru reda saat diuji. Di sisi lain ada fenomena menarik. Keyakinan pada kelimpahan sering bawa peluang nyata. Bukan karena semesta atur, tapi karena orang optimis cenderung coba lebih banyak, bangun lebih banyak ikatan, dan tahan lebih lama di jalur pilihan. Secara statistik, ini naikkan kemungkinan sukses. Jadi, keberuntungan sering hanya efek samping dari sikap konsisten buka diri pada kesempatan. Kita juga perlu waspada dengan yang jual konsep kelimpahan sebagai barang mahal. Padahal isinya cuma slogan tanpa cara. Nilai asli ada pada praktik terbukti, syukur terukur, nikmati momen dan sadar penuh atas langkah hari ini. Tak perlu bayar mahal, hanya butuh komitmen ulanginya. Dan mungkin yang paling seru adalah ini. Kelimpahan sejati tak pernah bergantung pada pandangan orang. Saat kehilangan pun kamu masih rasa punya. Karena yang disimpan bukan barang, tapi kemampuan cipta lagi, cinta lagi, hidup lagi. Bayangkan jika mulai besok kamu jalan dengan pikiran begitu. Kamu tak paksa dunia beri lebih, tapi entah bagaimana dunia terasa cukup dan anehnya peluang baru mulai datang. Apakah itu kebetulan atau memang saat pikiran kita luas, kita lebih siap tangkapnya? Aku tak akan jawab untukmu. Karena mungkin jawaban itu akan datang pelan bersamaan dengan segala yang kamu dambakan saat kamu sudah siap sambutnya. Poin 7. Ambil tindakan selaras dan lepas. Bayangkan kamu berdiri di dermaga, pegang tali perahu yang siap berlayar. Airnya reda, langit cerah. Kamu tahu ada waktu siapkan layar, ada waktu lepas tali, dan sisanya urusan angin dan arus. Begitulah hidup berjalan. Ada bagian milik kita sepenuhnya dan ada bagian yang harus diserahkan. Masalahnya kita sering terlalu lama genggam tali itu. Kita rasa kalau lepas, perahu akan hilang entah kemana. Padahal kalau terus digenggam, perahu tak akan pernah sampai tujuan. Dalam hidup, tindakan selaras berarti lakukan langkah yang memang sejalan dengan nilai terdalam kita. Bukan gerak impulsif atau ikut arus, tapi benar-benar aksi yang punya akar di jiwa. Dan saat sudah dilakukan, tugas selanjutnya berani lepas. Tapi disinilah dilemanya. Naluri manusia cenderung ingin awasi hasilnya. Kita kirim proposal, lalu tiap jam cek email. Kita tanam bibit, lalu tiap hari gali tanah lihat akarnya tumbuh belum. Begitu takut hilang kontrol sampai lupa bahwa beberapa proses justru perlu ruang dan waktu tanpa campur tangan. Kalau lihat dari psikologi, ketidakmampuan lepas ini sering dipicu intoleransi pada ketidakpastian. Otak kita yang dirancang cari kepastian tak nyaman jika jawaban belum tampak. Makanya banyak klaim sudah pasrah, tapi diam-diam masih nunggu dengan resah dan ini melelahkan.
Penelitian tunjukkan biarkan diri tenggelam dalam rasa penasaran yang belum terjawab tanpa buru-buru tutupnya justru bangun fleksibilitas mental. Ada juga sisi lain yang perlu diwaspadai. Tak semua yang bilang aku sudah ikhlas benar-benar lepas. Ada yang pakai itu sebagai perisai hindari tanggung jawab. Bedanya nyata, mereka yang sungguh lepas tetap jaga konsistensi aksi. Mereka terus tulis meski buku belum terbit. Mereka tetap latihan meski belum ada panggung. Sedangkan yang pura-pura biasanya stop begitu hasil tak kunjung tampak. Menariknya, ada penelitian tentang bagaimana ekspektasi positif pengaruh peluang sukses. Bukan karena kekuatan mistis atur segalanya, tapi karena ekspektasi itu ubah cara kita aksi, bicara, dan putuskan. Itu yang cipta peluang. Seperti efek Pygmalion. Saat kita yakin pada potensi orang atau diri sendiri, perilaku kita ikut bentuk kenyataan itu. Jadi, lepas bukan berarti diam dan harap, tapi pastikan langkah yang diambil cukup kuat terus gerak bahkan saat kita tak lagi tatap. Lalu bagaimana latihnya? Salah satu metode efektif adalah pecah tujuan jadi perilaku spesifik yang bisa dilakukan rutin. Misalnya, kalau nilai inti kamu kontribusi, maka perilaku mingguan selaras bisa berbagi ilmu, bantu rekan atau bangun yang berguna. Setelah lakukan, sisanya biarkan hasil tumbuh sendiri. Tambah ritual lepas kecil. Bisa meditasi singkat atau jalan tanpa HP untuk sinyal ke diri bahwa tugasmu sudah tuntas hari itu. Pikirkan juga ini, tak semua hasil tertunda berarti gagal. Dalam beberapa kasus, kegagalan awal adalah gerbang ke jalur lebih pas. Studi tentang Go Rengagemen tunjukkan mereka yang mampu ubah arah tanpa hilang semangat cenderung lebih bahagia dan sehat. Mungkin itu kenapa orang bijak selalu bilang, rintangan adalah jalan. Sekarang bayangkan kamu pemeran utama di cerita ini. Kamu baru selesai langkah besar yang direncanakan berbulan. Semua sudah disiapkan dan sekarang kamu berdiri di ujung dermaga lagi. Tali di tanganmu. Kamu bisa pilih terus genggam atau lepas dan yakin bahwa layar yang dipasang akan bawa perahu ke arah benar. Dan mungkin saat kamu tak lagi sibuk pantau, kamu temukan hal lain di sekitar yang selama ini lewat. Obrolan hangat dengan seseorang. Ide baru dari ketenangan. Atau rasa lega karena tak lagi terperangkap siklus kapan hasil datang. Pertanyaannya kini, berapa lama lagi mau berdiri di dermaga itu? Kesimpulan, kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan lomba siapa paling cepat sampai, tapi siapa mampu tetap utuh saat semua yang didambakan belum tiba. Dan di titik itu, kamu mungkin mulai pahami apa yang dikejar selama ini sebenarnya sedang jalan ke arahmu juga. Hanya saja ia tak suka tergesa. Bayangkan kamu duduk di kafe kecil. Di luar hujan gerimis, jalan basah dan orang bergegas lewat kaca jendela. Kamu nunggu seseorang atau sesuatu yang tak tahu pasti kapan datang. Ada bagian dirimu yang ingin terus tatap jam. Tapi ada juga bagian lain yang mulai rileks. Seruput kopi, nikmati aroma hangat. Pelan kamu paham nunggu bukan berarti stop hidup. Itulah yang sering terlupa. Banyak pikir tenang saja nanti juga datang berarti duduk diam, peluk nasib dan harap semesta baik hati. Padahal tidak, kita tetap gerak, tetap aksi, tetap perbaiki langkah, tapi dengan pikiran tak terikat kapan tepat hasil tiba. Lihat bagaimana banyak tradisi lama ajar kesabaran bukan sebagai kemalasan, tapi bukti kedewasaan jiwa. Di sisi lain, dunia modern sering puja kecepatan. Semua mau instan di balik kisah sukses kilat, ada yang jarang dicerita. Mereka yang tergesa lalu hilang arah saat hasil tak sesuai asa. Jika nunggu adalah ujian, maka yang diuji bukan hanya kesabaranmu, tapi juga keyakinanmu pada proses. Psikologi positif bahkan bukti bahwa orang yang jaga syukur dan harap selama masa tunggu punya ketahanan mental lebih tangguh. Mereka bangun sumber daya jiwa yang bikin perjalanan layak bahkan sebelum tujuan. Dan kadang hasil yang datang tak seperti dibayang. Ada yang habiskan tahun nunggu sesuatu lalu saat tiba bentuknya beda total. Apakah itu kegagalan? Tidak selalu. Bisa jadi itu undangan lihat hidup dari sudut baru. Sudut yang tak pernah dipertimbangkan sebelumnya adalah kemampuan tutup bab perjalanan dengan hati utuh. Nilai perjalanan bukan hanya dari apa yang didapat, tapi juga dari siapa yang kamu jadi. Karakter yang berkembang, pelajaran yang melekat, dan nilai yang digenggam erat itu yang tak akan lenyap. Penerimaan sejati bukan berarti stop peduli, tapi stop biarkan hasil dikte harga dirimu. Kamu tahu kapan tatap depan, kapan tunduk sejenak, dan kapan tersenyum meski pintu yang ditunggu belum buka. Ada yang bilang,
Tenang saja, hanyalah penghibur, tapi itu hanya kalau kamu memang tak gerak sama sekali. Dalam kerangka benar, tenang saja adalah perintah alih fokus dari yang tak bisa dikontrol ke yang bisa dilakukan hari ini. Lalu, apakah ada pola rahasia bikin semua keinginan tiba pas waktu? Mungkin bukan rahasia, tapi pola aksi. Saat kamu konsisten jaga sikap optimis dan buka pada kesempatan, kamu sedang bentuk jalan bagi hal itu temukanmu. Bukan mistis, hanya logika sederhana yang kerja diam-diam. Tapi harus diakui ada orang yang pegang keyakinan ini seumur hidup lalu akhiri dengan nunggu sesuatu yang tak pernah tiba. Itulah risiko jika hanya diam. Stokisme tak pernah ajar pasrah total. Ia tuntut aksi terarah, refleksi tulus, dan sesuaikan strategi saat kenyataan ubah. Maka kalau hari ini kamu nunggu sesuatu besar, jangan hanya duduk di kursi kafe itu selamanya. Nikmati kopinya, tapi juga perhatikan jalan di luar. Siapa tahu yang ditunggu sedang lewat, dan kalau terlalu sibuk pandang jam, kamu justru lewatkan itu. Hidup tak mulai saat semua yang dimau sudah di tangan. Hidup sedang terjadi sekarang. Di tiap langkah yang diambil, di tiap keputusan yang dibuat, di tiap detik yang dipilih untuk tetap hadir. Semua yang kamu dambakan mungkin sedang dalam perjalanan, tapi sampai itu tiba, tetaplah jadi dirimu yang terbaik. Karena pada akhirnya itu yang akan buat segalanya layak temui MU.